semua. Semangat, Bapak bersyukur karena kalian belajarnya semangat. Terlebih dahulu sebelum belajar kita membaca doa bersama untuk ketua kelas. Persilakan untuk memimpinnya. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, setelah berdoa, Bapak mau cek dulu kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Jadi, kalau sudah hadir semua, berarti tinggal Bapak lanjutkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang beriman kepada hari akhir. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tapi sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu untuk kalian semua perhatikan dulu bajunya, dirapikan dulu. Posisi duduknya ambil posisi yang paling nyaman. Ambil posisi paling nyaman. Jangan pula satu lagi. Baik, untuk selanjutnya Bapak mau kita ice breaking terlebih dahulu untuk menguji konsentrasi kalian. Untuk menguji konsentrasi kalian, Bapak mau bikin permainan. Ikuti kata-kata Bapak, jangan ikuti gerakan Bapak. Oke, contoh. Bapak ngomong apa itu kalian ikuti dengan gerakan. Contoh. Pegang pipi, pegang mulut, pegang telinga, lepaskan. Ikuti kata-kata, ikuti kata-kata Bapak, jangan ikuti gerakan Bapak. Masih belum fokus. Pegang pipi, pegang kening, pegang telinga, pegang hidung, turunkan, angkat kedua tangan, pegang pinggang. Tuh, yang belum. Pinggang kan ini. Oke, satu kali lagi. Pegang hidung, pegang kening, pegang telinga, pegang perut. Oke, masih tetap dulu untuk kalian semua. Berarti semua udah konsentrasi, bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, untuk pelajaran hari ini, untuk kalian diharapkan lebih semangat daripada hari-harian kemarin. Untuk pelajaran hari ini, Bapak mau kalian perhatikan di depan. Materi kita tentang apa? Iman kepada Allah dan kepada
Surah ke-9 ayat 51. Satu. Yang ketiga, peserta ini mampu menjelaskan pengertian takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Apa itu takdir mu'allaq? Nanti kalian jelaskan. Yang keempat, peserta ini mampu menunjukkan contoh takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq ini loh. Takdir mubrom ini loh. Nanti kalian tunjukin. Sekarang kalau ada pertanyaan, silakan kalian jawab. Yang bisa nanti angkat tangannya ya. Terus dijawab. Apakah kalian percaya bahwa takdir dapat dirubah? Ya, silakan. Ya, silakan. Bisa. Yaitu seorang yang bodoh bisa menjadi pintar karena adanya pelajar. Yang dirubah, orang yang bodoh itu bisa diubah, bisa menjadi pintar. Tuh. Nanti bisa dirubah. Ada pendapat lain? Ada. Apakah manusia bisa menentukan kapan dia meninggal? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Nah, tadi katanya takdir bisa diubah. Orang meninggal, takdir kan? Tidak bisa diubah. Nggak bisa kita ubah kapan kita meninggal. Nggak bisa. Berarti gimana? Bisa diubah atau enggak? Takdir tuh. Ada yang bisa, ada yang bisa, ada yang Ada yang bisa, ada yang enggak. Pak. Kalau kematian tidak bisa. Tidak bisa diubah, Pak. Ya. Bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Ayo. Orang yang bunuh diri gimana? Katanya meninggal itu tidak bisa diubah. Dan ada ketentuannya. Ya betul. Gimana kalau orang bunuh diri? Misal ajalnya itu besok, dia bunuh diri sekarang. Gimana? Dosanya dosa. Betul, dosa. Tapi apakah kematian atau meninggal dunia itu tidak bisa kita ubah sendiri? Kita tentukan sendiri kapan kita meninggal. Bunuh diri aja, hari ini kita meninggal. Kan bisa. Gimana? Bingung? Oke, kalau bingung-bingung itu kita masuk ke materi kita. Nanti ini kita jawab semuanya. Apakah meninggal dunia itu bisa ditentukan oleh kita sebagai manusia atau tidak bisa? Kita request kapan kita meninggal. Oke. Nah, di sini nanti kita akan membuat sebuah proyek. Proyeknya 3. Nanti Bapak bagi kelompok, beberapa kelompok, 3 kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 10 orang. Nah, yang pertama ini, kelompok pertama nanti membahas tentang makna iman kepada qada dan qadar. Kelompok kedua, isi kandungan dari Quran surat Taubah ayat 51. Kelompok 3 nanti pengertian takdir mubrom dan takdir mu'allaq beserta contohnya yang dibuat melalui aplikasi Canva. Dibuat melalui aplikasi Canva, terus kalian share atau kirim di grup. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada, nanti kita sambil jalan. Ini nanti Bapak arahin kalian menggunakan handphone. Nah, ini contohnya. Ini contoh. Poster 1. Nah, ini contoh poster yang lain. Ya. Ini kan beriman kepada Allah dan pada
bisa bikin atau ada yang kesulitan misalnya, atau tidak pernah melihat aplikasi Canva? Bisa? Bisa ya? Kalau bisa, Bapak kasih waktu ini sekitar 10 menit. Ya, bisa? 10 menit kalian kerjakan. Tapi sebelum dikerjakan, Bapak bentuk kelompok dulu. Kelompoknya udah dibagi mana? Seperti kelompoknya hari kemarin. Ya, silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan di bergabung sama kelompok masing-masing. Oke, silakan. Ya, silakan kalian buka aplikasi Canva-nya terlebih dahulu di HP kalian. Oke, silakan buka. Ya. Kalau ada kesulitan nanti ditanyakan. Kelompok 1 tentang makna beriman kepada pada dan pada. Kelompok 1 itu makna beriman. Pada kelompok 2 itu Quran isi kandungan Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 51. Kelompok 3 yaitu tentang takdir mubrom dan takdir mu'alaf. Oke. Boleh kalian buka di Google, boleh kalian buka di buku paket. Oke, sudah kan? Setelah ini di-share di grup kita. Oke, sudah? Sudah? Yang udah? Kelompok berapa dah? 1 dah? Udah, 1 dah. Kelompok 2? Udah, Pak. Udah. Udah. Kelompok 3. Taruh kasih dulu. Oke. Ini. Ya. Ini kelompok berapa nih? 2, Pak. 2. Kelompok. Oke. Ini kelompok berapa? 1. Ini 2 ya? Iman kepada Allah. Nah, setelah kalian bikin ini, silakan kalian presentasikan, jelaskan dulu. Silakan satu kelompok maju. Ya. Dari kelompok berapa, Pak? Dari kelompok 1 ini. Iman kepada kodok dan kodar.
simpan di atas atau di bawah. Ya. Soalnya nah ini udah ada makna iman pada kodok dan kodok. Pengertian kodok, pengertian kodok. Ya, baik. Bagus. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang dibawakan saya Iqmal. Saya Jujian Alia. Quran surah At-Taubah ayat 61 memiliki arti. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang tawakal. Tafsir ayat ini adalah ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk menanggapi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dulu. Untuk kelompok 1, mohon perhatikan untuk misi ambil ya bagus isinya. Cuman untuk tampilan ini kan tulisannya kurang jelas. Kalau bisa degradasi warna itu dimainkan. Misal di sini warnanya cerah, berarti sininya tulisannya juga gelap. Kalau kotaknya gelap, tulisannya cerah. Ya, jangan terlalu kecil juga tulisannya, nggak nampak. Kalau isi bagus. Karena Surat Taubah ayat 31 ini berisikan tentang bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu yang mana pada kejadian ataupun asbabun nuzulnya pada Surat Taubah ini Nabi Muhammad SAW pada ditanya oleh kaum musyrikin dan dijawablah oleh Rasulullah SAW bahwa segala ketentuan sedih, senang itu Allah lah yang menentukan dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Oke. Baik, untuk kelompok 2 Bapak kira sudah bisa. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang takdir. Perkenalkan, nama saya Tanfadla. Saya memiliki Nur Edi. Saya Subhani. Takdir mu'alaq. Pengertian secara istilah takdir mu'alaq merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikhtiarkan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Mubram. Pengertian takdir mubram adalah ketetapan mutlak dari Allah kepada makhluknya yang tidak akan mengalami perubahan. Jadi takdir mubram ini pasti berlaku dan tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Contoh, kematian, jodoh, kiamat, jenis kelamin. Sekian dari kami kelompok 3, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Siap terus dulu. Oke. Dari kelompok 1, 2 dan 3. Yang paling kita udah bisa menggunakan aplikasi kan tanpa imposter dan segala macam. Nah, setelah kalian presentasikan tadi, materi-materi yang ada di sini itu jangan hanya dijadikan poster aja.
materi-materi di sini juga dipelajari, diingat, yang dipahami. Nah, setelah ini poster ini kalian posting di sosial media kalian masing-masing. Nanti di tag sosial media Bapak, boleh di TikTok, boleh di Facebook, boleh di Instagram. Ya, oke. Ini tugas ke depan. Bapak lihat besok kalau banyak like-nya, banyak komennya, atau banyak diskusi di situ, bakal lebih baik juga nih lain. Ya, ada hadiahnya nanti untuk besok pertemuan kita selanjutnya. Ya, kelompok 1 udah lumayan, cuman kurang banyak materinya. Tapi kalau poster kan memang ambil simpel-simpelnya saja, ya, tidak terlalu penuh teks. Nanti begini aja. Oke, kelompok 2 lumayan, walaupun tulisannya tidak bisa dibaca, cuman kurang jelas. Oke. Nah, untuk masukan tadi, tolong sudah kalian benahi. Kalau ada yang kurang, semoga nanti kedepannya bisa diperbaiki. Setelah ini, ada sebuah pertanyaan. Empat, baca. Apakah kamu percaya takdir? Jawabannya? Ya. Iya. Apakah kamu senang belajar hari ini? Ya. Apakah kamu mudah memahami pelajaran hari ini? Ya. Ya. Dan kurang ada yang? Iya. Tapi kurang di sini nggak ada jawabannya. Ya atau tidak? Nah, kalau kalian percaya takdir, ya percaya. Kalau udah senang, nanti kita tinggal masuk ke simpulan. Ada yang bisa ngasih kesimpulan pada pertemuan kita hari ini? Ya, ada. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluk yang telah diciptakan sejak zaman azali. Qadar merupakan perwujudan ketetapan Allah bagi makhluknya dalam ukuran dan bentuk yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya. Bagus. Untuk kesimpulan kita pada hari ini yang jelas, yang pertama adalah bahwa qada dan qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qadar dan qadar adalah meyakini bahwa atau meyakini adanya ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran surat Taubah ayat 51 berisikan tentang pesan dari Allah melalui Rasulullah SAW ketika kita mendapatkan kesenangan ataupun mendapatkan kesedihan, tenang saja bahwa itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Karena semua ketetapan kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa qadar itu sama juga dengan takdir. Ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu takdir yang bisa diubah. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Takdir mu'allaq itu takdir yang bisa diubah. Contoh takdir mubram adalah ini. Contoh takdir mubram yang satu, kematian. Kematian seseorang itu tidak bisa kita tentukan sendiri. Semua sudah ditetapkan. Ikmal, meninggalnya besok misal. Kan kita tidak tahu namanya meninggal dunia.
Bisa saja bapak duluan karena bapak yang tua, kalian belakangan. Atau kalian belakangan, bapak duluan, sama aja. Nah, semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang bunuh diri? Orang yang bunuh diri itu dia mendahului takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang yang bunuh diri itu ingkar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api neraka. Nah, itu kesimpulan kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya? Kalau dia dibunuh, Pak? Kalau dia dibunuh, namanya orang dibunuh, berarti ajaran di situ. Kan kita tidak tahu cara kita meninggal dunia itu bagaimana. Ada yang jatuh dari pohon, kecelakaan, dan dibunuh, ya kan? Itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita matinya sakit, siapa yang tahu? Kita mati dibunuh, siapa yang tahu? Tidak ada kan? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Sekali lagi. Kalau tidak ada, lepaskan dulu kalian. Silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillah.